Bukannya mendapat restu, malah mendapat kutukan. Zeus menyambar dengan petir hingga ia jatuh dan tewas. Halo, selamat datang di Fairy Tales. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Gimana kabar kalian, Fairies? Hari ini aku mau cerita tentang mitologi Yunani, lebih tepatnya drama keluarga Oedipus dalam kisah Seven Against Thebes atau 7 panglima yang menyerang Thebes. Ngomong-ngomong, kalian udah nonton Odyssey belum? Mumpung sekarang lagi rame, FYI, kisah Seven Against Thebes ini terjadi satu generasi sebelum Trojan War. Disclaimer, cerita keluarga Oedipus dalam kisah Seven Against Thebes ini punya beberapa versi ya teman-teman. Nah, jadi aku akan gabungkan beberapa versinya supaya alurnya lebih runtut dan gak bikin bingung. Seperti yang kita tahu bahwa banyak perang besar dimulai karena dua kerajaan memperebutkan wilayah. Tapi perang yang akan aku ceritakan ini justru diawali oleh dua saudara yang gagal menepati kesepakatan mereka sendiri untuk bergantian menjadi raja. Konflik mereka juga dibayangi kutukan dari ayah mereka Oedipus, bahwa mereka tidak akan membagi warisan dengan damai, melainkan dengan pedang. Lalu, gimana pertengkaran dua saudara ini bisa berubah menjadi perang besar? Gak usah lama-lama, yuk lanjut. Keluarga kerajaan Thebes memang punya sejarah yang rumit. Jadi sebelum membahas bagaimana kakak beradik Eteokles dan Polynices akhirnya berperang, kita kenalan dulu secara singkat dengan ayah mereka Oedipus. Oedipus dikenal sebagai pahlawan yang berhasil menyelamatkan Thebes dari Sphinx, monster yang meneror kota dengan memberikan teka-teki kepada siapapun yang lewat. Kalau mereka gagal menjawab teka-tekinya, mereka bakal dimakan. Karena berhasil mengalahkan Sphinx, Oedipus kemudian diangkat menjadi raja Thebes dan menikahi ratunya Jocasta. Dari pernikahan itu mereka memiliki dua anak laki-laki, Eteokles dan Polynices, serta dua anak perempuan yaitu Antigone dan Ismene. BTW, Jocasta ini sebenarnya janda ya teman-teman. Suaminya sekaligus raja Thebes sebelumnya bernama Laios. Suatu hari, Thebes dilanda wabah mematikan. Untuk menghentikannya, Oedipus memerintahkan penyelidikan atas kematian Raja Laios. Namun semakin jauh penyelidikan dilakukan, semakin banyak bukti yang justru mengarah kepada Oedipus sendiri. Oedipus selalu teringat pada sebuah kejadian di masa lalu. Dalam perjalanan menuju Thebes, ia pernah terlibat pertengkaran dengan seorang lelaki tua hingga akhirnya membunuh lelaki tersebut. Saat itu, Oedipus tidak mengetahui siapa orang yang telah ia bunuh. Namun, penyelidikan perlahan mengungkap bahwa lelaki itu adalah Raja Laios. Fakta tersebut membawa Oedipus pada rahasia lain yang selama ini tersembunyi dari hidupnya. Sejak kecil, ia memang tidak pernah mengetahui siapa orang tua kandungnya. Sedikit demi sedikit, potongan kisah itu akhirnya tersusun. Raja Laios adalah ayah kandungnya sendiri. Kok bisa? Jadi, dulu Raja Laios membuang Oedipus ketika dia masih bayi karena takut pada ramalan bahwa anaknya akan membunuhnya kelak. Dan sangat disayangkan ramalan tersebut terwujud. Jadi, bukan cuma tanpa sengaja membunuh ayahnya sendiri, Oedipus juga menikahi ibu kandungnya, Jocasta. Setelah semuanya terbongkar, kehidupan Oedipus langsung hancur. Ia kehilangan tahta, nama baik, dan akhirnya harus meninggalkan Thebes. Di titik terendahnya, kedua anak laki-lakinya sama sekali tidak membela Oedipus. Mereka bahkan membiarkan ayahnya diasingkan dan lebih sibuk memikirkan siapa yang bakal menguasai tahta Thebes selanjutnya. Justru kedua anak perempuannya yang tetap peduli. Antigone menemani Oedipus selama pengasingan, sementara Ismene sesekali datang membawa kabar tentang keadaan keluarga dan istana di Thebes. Setelah Oedipus nggak lagi memerintah, Eteokles dan Polynices sepakat untuk memimpin Thebes secara bergantian. Masing-masing mendapat jatah 1 tahun, dan Eteokles mendapat giliran pertama. Tapi begitu masa pemerintahan berakhir, Eteokles malah nggak mau menyerahkan tahta. Parahnya lagi, ia bahkan mengusir Polynices keluar dari Thebes. Polynices kemudian pergi ke Argos, kerajaan lain di Yunani. Di sana, ia menikahi putri Raja Adrastus dan mendapat dukungan untuk merebut kembali haknya atas tahta Thebes. Raja Adrastus kemudian membantu mengumpulkan para panglima untuk menyerang Thebes. Bersama Polynices, mereka dikenal sebagai Seven Against Thebes atau 7 panglima yang menyerang Thebes. Mereka adalah Tydeus, Kapaneus, Hippomedon, Parthenopaus,
Amyaraos, Eteoclus, dan Polynices sendiri. Jangan sampai tertukar ya, Eteoclus dan Eteocles. Eteoclus adalah panglima dari Argos, sementara Eteocles adalah saudara Polynices. Ada ramalan yang mengatakan bahwa pihak yang mendapat dukungan Oedipus akan punya peluang memenangkan perang ini. Makanya sebelum berangkat menyerang Thebes, Polynices mampir dulu ke tempat pengasingan ayahnya untuk meminta dukungan. Tapi bukannya mendapat restu, Polynices malah mendapat kutukan. Oedipus masih sakit hati karena kedua putranya dulu membiarkan ia hidup dalam pengasingan. Ia kemudian mengutuk Eteocles dan Polynices. Mereka nggak akan membagi warisan ayahnya dengan damai, tetapi dengan besi atau pedang. Dengan kata lain, perebutan tahta ini akan berakhir dengan mereka saling membunuh. Saat menemui Oedipus, Polynices juga bertemu dengan Antigon dan Ismene. Antigon bahkan berusaha membujuk kakaknya untuk membatalkan serangan. Selain karena Thebes adalah kota kelahiran mereka sendiri, Oedipus baru saja meramalkan bahwa Polynices akan mati di tangan saudaranya. Tapi Polynices tetap menolak mundur. Ia sudah membawa pasukan dan mempertaruhkan kehormatannya demi merebut hak atas tahta. Meski tahu bagaimana perang ini akan berakhir, ia tetap memilih untuk berangkat ke Thebes. Nah, sebelum kita melihat 7 panglima ini menyerang 7 gerbang Thebes, jangan lupa klik tombol subscribe karena di Fairy Tales kita nggak cuma bakal membahas mitologi, tapi juga sejarah, misteri, dan berbagai kisah menarik lainnya. Sebagai gambaran, pusat kota Thebes dilindungi oleh tembok pertahanan yang memiliki 7 gerbang. Pasukan Argos kemudian menempatkan 1 panglima di masing-masing gerbangnya. Oke, detail pertarungan di setiap gerbang nggak akan aku ceritakan semua ya. Aku bakal fokus ke beberapa bagian yang menarik aja. Kita mulai dari pertempuran di gerbang pertama. Tydeus melawan Melanippus. Tydeus dikenal sebagai petarung yang agresif dan cukup haus darah. Meskipun ketika ramalan bilang hasil pertempurannya kurang bagus, ia tetap bersemangat untuk ikut menyerang Thebes. Untuk menghadapinya, Raja Eteocles memilih seorang prajurit bernama Melanippus. Berbeda dengan Tydeus yang meledak-ledak, Melanippus digambarkan lebih tenang dan mampu mengendalikan diri. Dalam pertempuran, keduanya sama-sama mengalami luka mematikan. Melanippus lebih dulu melukai Tydeus hingga sekarat, tetapi Tydeus masih sempat membunuhnya. Setelah Melanippus tewas, kepalanya dipenggal dan diserahkan kepada Tydeus. Dan di sini ada part yang menurutku disgusting banget sih. Jadi Tydeus kemudian membelah kepala Melanippus lalu memakan bagian otaknya. Padahal saat itu Athena berniat memberikan obat yang bisa membuat Tydeus hidup abadi. Namun setelah melihat tindakannya, Athena merasa jijik dan membatalkan niat tersebut. Tydeus pun akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Di gerbang kedua, Kapaneus berhadapan dengan Polyphontes. Kapaneus dikenal memiliki tubuh besar, tetapi rasa percaya dirinya jauh lebih besar lagi. Kapaneus kemudian mulai memanjat tembok pertahanan kota, sambil terus sesumbar bahwa para dewa bahkan gak akan mampu menghentikannya. Dan seolah menjawab tantangannya, Zeus menyambar Kapaneus dengan petir hingga ia jatuh dan tewas. Jadi belum sempat menaklukkan Thebes, Kapaneus justru dikalahkan oleh kesombongannya sendiri. Dan sekarang kita masuk ke gerbang terakhir, yaitu gerbang ketujuh, bagian paling penting dari seluruh perang ini. Bagi Polynices, dirinya bukan sekedar penyerang. Ia merasa sebagai pewaris yang sedang kembali untuk menuntut haknya atas tahta Thebes. Namun bagi Eteocles, keadilan gak mungkin berpihak kepada seseorang yang membawa pasukan asing untuk menyerang tanah kelahirannya sendiri. Hingga terjadilah peperangan yang seharusnya bisa dihindari. Raja melawan pewaris yang menuntut haknya, saudara melawan saudara. Dalam pertarungan tersebut, Eteocles berhasil memberikan luka fatal kepada Polynices. Namun sebelum benar-benar tewas, Polynices masih sempat menyerang balik dan memberikan luka mematikan kepada Eteocles. Pada akhirnya, keduanya tewas di tangan saudara mereka sendiri. Kutukan Oedipus pun menjadi kenyataan. Tapi menurut kalian, apakah kematian mereka benar-benar terjadi karena kutukan Oedipus? Atau sebenarnya bahkan tanpa kutukan itu pun, mereka tetap memiliki akhir yang sama?
Thebes akhirnya berhasil mempertahankan kota dari serangan pasukan Argos. Setelah Eteokles dan Polynices tewas, Kreon, saudara Jokasta sekaligus paman mereka, mengambil alih pemerintahan Thebes. Ia memerintahkan agar Eteokles dimakamkan dengan penuh penghormatan sebagai pembela kota. Sementara itu, jenazah Polynices dibiarkan tergeletak tanpa pemakaman karena dianggap sebagai pengkhianat yang membawa pasukan asing untuk menyerang tanah kelahirannya sendiri. Namun, Antigon menolak untuk mematuhi larangan tersebut. Ia tetap memberikan pemakaman simbolik kepada Polynices dengan menaburkan tanah dan melakukan ritual penghormatan untuk orang mati. Bagi Antigon, seburuk apapun perbuatan Polynices, ia tetap kakaknya. Selain itu, ia percaya bahwa kewajiban untuk memakamkan orang yang sudah meninggal merupakan hukum para dewa yang tidak bisa dibatalkan hanya karena perintah seorang raja. Karena melanggar titah Kreon, Antigon kemudian dihukum dengan cara dikurung hidup-hidup di dalam sebuah makam batu. Di tempat itulah ia akhirnya mengakhiri hidupnya. Kreon sebenarnya sempat berubah pikiran dan berusaha membebaskan Antigon, namun semuanya sudah terlambat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik. Thebes bukan sekedar kota dalam mitologi. Kota ini benar-benar ada di Yunani dan sudah menjadi pusat penting sejak zaman perunggu. Dalam berbagai karya sastra kuno, Thebes juga dikenal dengan julukan kota bertujuh gerbang. Tapi sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Eteokles dan Polynices benar-benar hidup dan berperang persis seperti yang diceritakan. Karena itu, mungkin saja kisah Seven Against Thebes menyimpan gema dari konflik yang pernah terjadi pada zaman perunggu. Tapi perlu diingat, kemungkinan ini masih berupa dugaan. Belum ada bukti yang bisa menghubungkan kehancuran tersebut secara langsung dengan Eteokles, Polynices, ataupun 7 panglima dalam mitologi. Jadi, cerita ini memang tidak bisa diperlakukan sebagai catatan sejarah. Tapi, melalui mitologi, kita tetap bisa melihat bagaimana masyarakat Yunani kuno memahami perang, kekuasaan, keluarga, dan akibat dari ambisi manusia. Jadi, menurut kalian siapa yang paling bertanggung jawab atas perang ini? Eteokles yang mengingkari kesepakatan, atau Polynices yang memilih membawa pasukan asing untuk menyerang kota kelahirannya sendiri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran kalian bakal membela tim Eteokles atau tim Polynices. Dan kalau kalian suka cerita mitologi yang penuh drama keluarga seperti ini, jangan lupa subscribe dan boleh banget request kisah apa yang harus aku ceritakan selanjutnya. Bukunya kita tutup dulu sampai di sini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Because no story truly dies, someone will always be left to tell the tale.